Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastian Putra Santoso. Saya Fakultas Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 23011110013. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pemerintahan daerah. Tidak usah lama-lama lagi, kita lihat videonya. Apa itu desentralisasi asimetris? Desentralisasi asimetris adalah pembagian kekuasaan atau pembagian kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu yang memiliki karakteristik yang berbeda pada daerah-daerah lain. Karakteristik ini muncul akibat sejarah dan letak geografis, dan juga bagaimana cara daerah tersebut menyelesaikan konflik internal, seperti Aceh yang memiliki penyelesaian konflik berupa hukum Islam. Dan juga ada Yogyakarta dalam pemilihan pemimpin, itu kan berbeda dari daerah-daerah lain. Apakah desentralisasi asimetris ini merugikan atau melemahkan NKRI? Tentu saja tidak. Hal ini bisa memperkuat NKRI dikarenakan NKRI itu luas dan tentu saja memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda, sejarah yang berbeda-beda sebelum menjadi NKRI. Maka dari itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus pada daerah-daerah ini agar mereka bisa menjalankan daerah tersebut sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan historinya. Jadi mereka ini diberikan kewenangan khusus, bukan semerta-merta mengabaikan Undang-Undang 1945, tentu saja tidak. Aturan 1945 tetap tertinggi, tetapi mereka memiliki kewenangan khusus dalam menangani penyelesaian konflik atau politik mereka. Seperti di Aceh, itu kan mempunyai hukum Islam. Yang saya maksud adalah penyelesaian konflik di sana itu rata-rata menggunakan hukum Islam. Bisa juga di Yogyakarta. Dalam pemilihan pemimpin mereka, itu sangat berbeda dengan daerah-daerah lain, bahkan kesultanan, seperti itu. Apakah bisa memperlemah? Tentu saja bisa, jika pemerintah pusat tidak memberikan transparansi bagaimana cara pemberian kewenangan kekuasaan pada daerah tersebut, bagaimana pengelolaan daerah tersebut setelah diberikan kewenangan. Itu harus transparansi dan jelas pada masyarakat seluruh di Indonesia. Jika itu sudah jelas, maka tidak akan ada kecemburuan bagi daerah-daerah lainnya. Mengapa pembagian kekuasaan itu penting? Supaya munculnya kejelasan apa saja batas kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan kewenangan pemerintahannya. Agar apa? Agar tidak terjadinya tumpang tindih saat melakukan pelayanan masyarakat publik. Seperti itu. Dan bagaimana jika pemerintah daerah yang melanggar yurisdiksi atau melampaui kewenangannya secara yurisdiksi? Tentu saja itu akan menyebabkan akibat hukum. Dan produk hukum yang tidak didasari oleh kewenangan itu akan batal demi hukum. Oleh karena itu, pejabat yang menjabat pada saat itu bisa dikenakan sanksi administratif. Bahkan daerahnya itu bisa dikenakan sanksi fiskal seperti penangguhan dana.
sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan daerah ini terdiri dari kepala daerah sebagai eksekutif dan ada DPRD sebagai legislatif daerah, dan dua lembaga ini bekerja sama dalam melakukan pelayanan masyarakat, dan dua lembaga ini tidak berbenturan dan sejajar sebagai checks and balance seperti itu. Tentu saja tujuan dari tiga asas tersebut sederhana, yaitu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan juga mendukung otonomi daerah seperti itu. Bagaimana supaya perda itu bisa berjalan dengan efektif? Yaitu kita harus melihat bagaimana cara membentuknya. Tentu saja membentuknya harus secara hierarki perundang-undangan, yang dimana tidak boleh di atasnya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh menentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan partisipasi publik atau partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam pembentukan perda tersebut, supaya sebelum terjadinya atau disahkan, masyarakat itu sudah tahu bagaimana peraturan tersebut akan terjadi atau bisa memprediksi jika peraturan ini terjadi, apa yang akan saya hadapi, apa dampaknya bagi saya, seperti itu. Dan terakhir, jika ingin peraturan daerah ini berjalan dengan efektif, maka pemerintah pusat harus mengevaluasi secara teliti dan penuh dari usulan masyarakat, dari usulan pemerintah daerah, DPR, untuk meresmikan perda ini, maka pemerintah pusat harus menyeleksi dengan baik apakah sesuai atau tidaknya. Jadi setelah semuanya selesai, kemungkinan besar peraturan daerah ini akan berjalan dengan efektif seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau bagaimana penyampaian saya yang tidak mengenakan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.